Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang Allah muliakan dan hormati para jamaah Majlis Ta'lim, Majlis Sholawat Raudhatul Anwar rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dan sehat wal afiat, sehingga kembali kita pada malam hari ini dapat hadir di dalam ta'lim dan amaliyah kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat limpahan rahmat, limpahan maghfirah, limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Maka berbunyi suara di hadrat Allah Ta'ala. Ada suara di hadrat Allah Ta'ala ketika Nabi kita sujud kepada Allah. Suaranya, ya Muhammad irfa' ra'saka. Bahasa kitanya, wahai Nabi Muhammad, angkat kepala. Jadi ketika Nabi mengetahui bahwa umat sidin ada sekelompok yang masuk neraka, maka Nabi langsung mengajak para nabi-nabi yang lain dan juga para malaikat untuk menghadap kepada Allah. Ketika Nabi menghadap kepada Allah, Nabi sujud, maka Allah perintahkan agar Nabi mengangkat kepala sidin. Lalu dikatakan, minta olehmu kepadaku, niscaya aku beri. Nabi ditawari, kemana apa bahasa kitanya, ku beri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan memberi syafaatlah akan umatmu. Kata Allah, silahkan kemana memberi syafaat lawan umat kita. Mudahan kita dapat syafaat Nabi. Kada gampang-gampang sholawat yang kita baca, biar. Makanya setiap majelis kami dipesani oleh guru-guru kami di pondok dulu, jadi sidin jangan kada baca sholawat walaupun cuma 11 kali. Walaupun sholawat yang pendek, yang panjang kan sholawat kamilah atau sholawat-sholawat yang lain. Karena majelis itu akan diberkahi oleh Allah bila dibacakan sholawat. Jalan supaya kita dapat syafaat Nabi adalah bersolawat kepada Nabi. Orang yang paling banyak solawat kepada Nabi, maka dia paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Maka diangkat Rasulullah, maksudnya oleh Rasulullah SAW, kepalanya daripada sujud, maka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis Nabi bangkit dari sujud, Nabi memuji Allah serta kata Rasulullah, ya ilahi ya sayyidi ya maulaya
Bahasa kita, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai junjunganku, bahwasanya adalah satu firqah ini satu kelompok daripada umatku kena siksa di dalam neraka. Padahal aku tiada tahu akan mereka itu. Nabi mengadu kepada Allah, ada di antara umat ulun ya Allah nang masuk neraka dan ulun kada tahu. Ulun kada tahu bahwa umat ulun ini masuk neraka. Dan memang Nabi menyampaikan bahwa umat Nabi itu masuk surga. Nang ada masuk neraka tuh memang nang kada mau. Ujar Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Tiap umatku itu beratan masuk surga kecuali nang kada mau. Ila baman ya Rasulullah. Ditanya siapa yang kada mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kepadaku berarti masuk surga, siapa kada taat berarti kada hendak masuk surga. Tujuannya supaya kita masuk surga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Allah Ta'ala kepada Jibril, berjalanlah engkau serta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Malik. Ujar Allah Ta'ala, berjalan aja sudah datangi malaikat Malik, malaikat penjaga neraka, dan katakan olehmu baginya, keluarkan segala ahli tauhid di dalam neraka. Siapa yang di dalam hatinya ada iman, maka diperintahkan oleh Allah agar semuanya dikeluarkan. Dan memang orang beriman, selama ada imannya dalam hatinya, nang kayak apakah kelakuannya, pasti suatu saat nanti akan dikeluarkan dari neraka kalau yang masuk neraka. Tapi mudahan kita jangan mampir ke neraka. Biar pacang dikeluarkan kalian nyaman juga. Orang tuh masuk penjara biar pacang dikeluarkan daripada penjara tetap pada nyaman. Tetap pada nyaman, apalagi masuk neraka. Masuk neraka kalian nyamanan. Walaupun sehari aja masuk neraka kalian nyamanan. Makanya Nabi SAW ini saking sayangnya lawan kita, ujar Nabi, ittaqun nar walau bisyikki min tamratin. Takutilah neraka walaupun dengan sepanggal kurma. Bahasa kitanya, hendaklah jaga dirimu daripada siksa api neraka dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Orang nang bersedekah itu kada bakalan masuk neraka. Kenapa? Karena setiap orang bersedekah langsung malaikat Malik ini sujud lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, ulunna bersyukur, berterima kasih karena engkau telah bebaskan satu dari umat Nabi Muhammad dari siksa api neraka. Dan setiap orang bersedekah nih. Maka kita bilanya bersedekah tuh biar beisukan, itu malaikat tuh langsung berdoa. Dua orang, tiap orang didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ati mumfikan khalafan. Yang satu berdoa, ya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang menafkahkan hartanya nina gantian banyak akan. Makanya orang bersedekah tuh kada danang bakurang. Nabi mengatakan mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, bahkan bertambah. Nang malaikat si kumpang, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah berikanlah bagi orang yang kada mau bersedekah itu kebinasaan. Nang bersedekah didoakan supaya dapat gantian. Yang kada bersedekah didoakan supaya binasa hartanya. Nih kita nih hari Jumat nih Asyura. Sunnah Asyura pertama puasa hari Jumat. Afdalnya 2 hari, Kamis, Tasu'a, Asyura. Hari Kamis puasa Tasu'a, puasa ke-9 Muharram. Hari Jumat puasa Asyura. 2 hari puasa. 2 hari alhamdulillah. Kalau pada 2 hari sehari barang
dosa satahunan diampuni oleh Allah Ta'ala. Su'ila Rasulullah SAW an siyam yaumi Asyura qala yukaffiru sannatal madiyah. Nabi ditanya tentang keutamaan puasa Asyura, Nabi menjawab diampuni dosa setahun yang telah lalu. Kada gampangan setahun yang lima itu banyak banget dosa kita biar. Dosa kita nih hari-hari ada aja dosa ditumpuk-akan setahun banyak banget, dan itu diampuni oleh Allah bila kita puasa Asyura. Jumat ini nah, jangan cuma dulu luput. Jumat ini, monnya kada ada auran juga mulai Kamis puasa, Jumat puasa. Sunnahnya hari Asyura itu apa? Pertama puasa, yang kedua bersedekah. Sunnah bersedekah, duit lawan tetangga, lawan fakir miskin, lawan orang susah, lawan keluarga bagaimana? Kada ada duit, apakah bersedekah? Apakah bersedekah iwak? Nggak usah banyak, iwak kakap itu 3 kilo jawabannya. Sedekah kakap. Nah, atau misalnya bersedekah sayur kah? Nah, ada iwak sayur barang, sayur bening. Tapi jangan bujur-bujur bening. Ada dulu isinya, semua diharu. Nah, kemudian kalau ada sayur apakah kita, yang penting ada bersedekah, dan bagusnya duit, apalagi bersedekahnya anak yatim, karena hari Asyura ini dikatakan juga hari raya anak yatim. Nah, yang penting jangan kada ingat mengusut kepala anak yatim. Nah, jangan pun sampaikan keutamaan anak yatim itu di manakah pengajian, di manakah kalau malam ini kada sempat kita panjang. Nah, jadi usut. Pian sekali memusut itu sebilah rambut. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan beberapa kebaikan sebilah rambut aja. Nah, usut. Tapi nang halus, amun nang gana, kayak lu niatin juga yang dipusut-pusut. Bisa membalas. Nah, jadi nang halus, nang belum balik tuh. Nang kayak ulangnya bolak balik sudah. Nah, jadi nang halus sudah. Ada anak yatim pusat tidak parah, beri duit ada 20, ada 50, 100 ada, alhamdulillah pusat kepalanya. Kan akan semuanya jangan kayak ini ada, kan akan semuanya karena itu kita per helai rambut beberapa kebaikan. Sekepala ini berapa helai rambut, nah. Tapi jangan juga kalau nang putar nang kayak asal liput asal kanai. Anak yatim di mana? Nang parak dahulu, jangan kajauh langsung lopati asuhan. Nang parak dulu siapa ada? Misalnya di perumahan Geraha ada berapa orang anak yatim? Ingatin lah, datangi berapa orang? Ampluki, hanya kiau ke rumah kah atau didatangi kah? Nang penting memusut, menuju kiau ke rumah untung. Kenapa? Bukan hanya kita nang memusut, laki kau memusut, anak kita kau memusut, baratan kau memusut. Tapi anak yatimnya nang halus. Ulun pernah pas acara santunan anak yatim ulun ceramah, anak yatimnya kurang lebih 200 orang waktu itu hadir. Sekalinya ada kami musuti kepala kanak ada ganal bibinian isi masuk kumna memacu ke jilbab cuma itu kusutakan kadanya mau ini lain anak yatim gini, tapi tetap ya diberi duit walaupun ganal juga tuh lah. Nah, nang kita kusut nang halus-halus saja, nah beri duit. Sebelum Muharram nih hari Jumat tuh terserah aja isukan gak kamarian enggak. Yang penting ada minimal seikung barang kita pusut kepalanya dan kita beri duit karena kadang kegampangan keutamaannya. Satu, lahir rambut, beberapa kebaikan. Nah, jadi Asyura itu hari istimewa. Sedikit nyimpang lah. Asyura hari istimewa. Kenapa? Nabi Nuh kemudian selamat dari banjir ganal hari Asyura. Sidin naik 10 Rajab, turun dari kapal 10 Muharram, 6 bulan di atas kapal. Turun dari kapal puasa Nabi Nuh. Berarti nak hadir puasa. Lalu ketika nak makanan, berarti itu nak buka itulah Nabi Nuh menyuruh semuanya bahan makanan yang tersisa karena dimakan di kapal itu 6 bulan, sedikit-sedikit saya dikumpulkan jadilah bubur Asyura. Masalah bubur Asyura dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab pada Uqubur, dalam kitabnya itu Zaid. Bubur Asyura itu memang ada sejarahnya. Tapi yang sunnah itu puasa
puasanya. Mungkin maulah bubur berataan hari Jumat, makanan di siang hari luput ngarannya puasanya kada dapat. Nah, jadi buburnya bagusnya gak usah buka aja. Atau maulah buburnya esok harinya kada apa-apa. Aja masalah, yang penting bubur. Ada aja masalah esok harinya. Nah, jadi puasanya nang sayang kita dosa setahun nanti ampuni oleh Allah Ta'ala karena kegampangan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu dibakar pian dalam api. Wanuji Ibrahim fi yaumi Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api. Itu nang Nabi Ibrahim kadinginan itu hari Asyura. Ketika Allah mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kami katakan wahai api jadilah kamu dingin dan sejahtera atas Nabi Ibrahim. Dingin api menggigil Nabi Ibrahim. Aku pernah sampaikan sudah bacaan Yana rukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Kulnanya ditinggal, kalau kita bacakan di banyu itulah itu penawar dingin. Kalau anak pian misalnya panas pas tengah malam obat kadada, bacakan itu kuni yana bardawa salaman ala Ibrahim, tiupakan minum makan usapakan ke awaknya, insyaallah dingin. Apal ka sudah barataan? Itu bagus. Itu penawar dingin. Wayah darurat tuh nah, mau ada obat minum makan. Kalau tidak ada obat kita mau kalau mau minta tolong kepada Allah Ta'ala. Minum obat pun tetap minta tolongnya kepada Allah, tapi ikhtiarnya kita minum obat. Nabi Ayub sigar dari penyakit sidin setelah sidin puluhan tahun garing itu hari Asyura. Nah, mudahan berkat puasa Asyura nang garing disehatkan beratan oleh Allah Ta'ala. Nah, ada penyakit di awak dihilangkan oleh Allah Ta'ala penyakitnya. Tapi kalau kita garing jangan sakit hati. Nang kada pernah garing jangan sombong. Karena orang nang garing itu dosa diampuni, makanya jangan sakit hati. Yang kada pernah garing berarti orang ini kada ada diampuni dosa melalui garingnya, berarti melalui yang lain lah. Nah, mun orangnya garing, dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, kita niatakannya puasa Asyura ini nah mandi dah kita aja mandi sunnah hari Asyura untuk mandi niatakan supaya penyakit itu hilangan. Inya Nabi Ayub waktu itu sini garing, awas ini berapa tahun, bahkan ada yang mengatakan 12 tahun garing. Lalu nang bini bocap pian ini kalawasan sudah pian garing minta aja kepada Allah Ta'ala atau kan pian yang tersiksa pian. Jadi Nabi Ayub ikam ini ganggu setan menyai mun kada tahan tinggalkan apa dia tinggalkan nang bini. Ini panjang kisahnya tuh lah. Kenapa asalnya sampai Nabi Ayub garing tuh nah, itu kisahnya kayak ini. Iblis nih behiri kalau Nabi Ayub, kenapa garang? Karena tiap hari amal Nabi Ayub pun naik banyak. Nabi Ayub ahli ibadah. Nabi Ayub senantiasa taat kepada Allah. Sudah ahli ibadah, sugih banar, beisi ternak ribuan, beisi ladang kada kehitungan, kemudian beisi anak banyak, beisi harta yang lain banyak. Lalu bahiri iblis ini akhirnya jadi iblis ya Allah ya Rabb. Nabi Ayub itu beribadah lawan piannya kada ikhlas. Kenapa jadi kada ikhlas? Karena Nabi Ayub sugih, cobanya susahnya kada mau beribadah lawan pian. Ulun minta izin jadi iblis nah hendak menggoda Nabi Ayub, mengganggu Nabi Ayub supaya inyana susah hidupnya. Jadinya kalau beribadah lawan pian diizinkan oleh Allah. Kenapa diizinkan? Karena Allah nak membuktikan bahwa Nabi Ayub itu ikhlas. Lalu Nabi Ayub ini akhirnya diuji pertama dengan dihabiskan ternak semuanya ribuan tuh habis. Semua ternak lingis mati dalam satu waktu. Kenapa mati? Iblis yang mengganggu. Mati berataan. Iblis menyerupa orang tua datang kepada Nabi Ayub. Wahai Nabiullah Ayub, ternak pian habis matian berataan. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Allahu Akbar, sembahyang Nabi Ayub, cuma iblis gerigitan benar. Ternak habis tetap sembahyang. Mau ucap alhamdulillah pulang.
Coba kita pas ke pasar buat duit 500.000, pas anak membayarin nukar iwak pokoknya hilang duitnya, kira-kira alhamdulillah lah. Harapan alhamdulillah, mama sini copet nih dia beli muar bangkak parutnya gitu. Nabi Ayub kada alhamdulillah. Yang kedua diganggu oleh iblis, apa yang diganggu oleh iblis adalah sawah ladang dibakar oleh iblis semian, habis hasil panen nang sudah ada di lumbung canya kita wahin lumbung padi habis, nang di pehumaan habis. Gandum bang zaman dulu tuh lah. Datang pulang iblis menyerupai orang tua, melapor pulang, wahai Nabi Allah Ayub, habis ternak pian, habis pehumaan pian berataan, ladang pian habis, semua nang disimpan habis. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah, Allah nang memberi, Allah nang mengambil. Nabi Ayub kada tahu-tahu sembahyang dari kita pulang iblis, tetap aja sembahyang. Melapor pulang iblis, Allah ya Allah, ya Allah ya Rabb, itu harta Nabi Ayub habis, kemudian ladangnya habisnya, tetap ibadah tuh karenanya masih banyak berisi anak. Coba kalian bisa anak sampai tuh sembahyangnya kada ikhlas. Ulun minta izin nak ulun ganggu anaknya berataan, Allah Ta'ala silahkan. Lalu waktu anak Nabi Ayub kabur, rumah Nabi Ayub itu bertingkat. Kenapa? Sugih digoyang oleh iblis. Nang selamat cuma Nabi Ayub, bini Sidin, ada lagi nang sanak Sidin. Itu aja bertiga. Anak Sidin habis semuanya, habis. Nabi Ayub tetap sembahyang, tetap beribadah. Marah pulang iblis melapor, ya Allah, Nabi Ayub itu masih sembahyang karena awaknya sehat. Coba garing ampe sembahyang. Ujar iblis, ulun minta izin hendak ulun ganggu awak Nabi Ayub. Silakan ya Allah Ta'ala, tapi tiga jangan diganggu. Mulutnya, lidahnya jangan diganggu, hatinya jangan diganggu, kemudian akalnya jangan diganggu. Lidah untuk berzikir, hati untuk mengingat Allah, akal untuk tafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ditiup oleh iblis. Nabi Ayub itu garing, penyakit Sidin, nyakit awak Sidin mbak urus, sampai Sidin ini dijauhi oleh keluarga, sampai nang bini kada tahan lagi. Nang bini itu kada tahan bukan apa-apa, menyuruh Nabi Ayub berdoa. Nabi Ayubnya kada mau. Aku jalan Ayub supan dengan Allah Ta'ala, lebih lawas sehat daripada sakit. Akhirnya biar Nabi Ayub kalau itu kada tahan tinggalkan jam, nang bini meninggalkan. Tapi hati berat juga. Akhirnya Nabi Ayub setelah beberapa kemudian akhirnya tak ucap, Rabbi anni masaniyatur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, ulun ini lagi ditimpa kesulitan, kesusahan, ditimpa penyakit, dan Engkau maha penyayang dari segala yang penyayang. Bahasa katanya sembuhkan ulun. Allah perintahkan Ayub, hentakan kaki, hentakan Nabi Ayub, keluarlah air memanjat, mandi Nabi Ayub, hilang penyakit, awak langsung berisi, beranum Nabi Ayub, sampai nang bini ketika langsung kembali ke rumah, karena kada tiga dengan Nabi Ayub, melihat Nabi itu kada penaduk siapa pian, kenapa beranum lagi, beranum. Nah, apabila Nabi Ayub ini sembuhnya 10 Muharram hari Asyura, makanya mandi bagus ya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Berkat mandi itu nah, mandi hari Asyura nyatakan supaya sehat. Kemudian Nabi Yusuf keluar dari penjara hari Asyura. Nabi Yakub mata Sidin membulik pulang bisa melihat hari Asyura. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan kekayaan hari Asyura. Berkat hari Asyura, mudah-mudahan berkat puasa hari Asyura, barataan disubihakan oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Kemudian pertama kali rahmat turun ke muka bumi hari Asyura. Pertama kali Allah menciptakan segala dunia dan isinya hari Asyura. Pertama kali hujan turun ke bumi itu hari Asyura. Inya hari kiamat terjadi hari Asyura juga. Tapi pas hari Jumat, maka kita ini pas hari Jumatnya. Tapi rasa kada mungkin bang kiamat. Kenapa? Masih banyak orang adzan. Nya bila sudah nak kiamat tuh kada terdengar lagi orang-orang nang menyebut nama Allah, orang bertahlil kada ada lagi. Belum pernah membaca riwayat kiamat itu terjadi hari Asyura, hari Jumat. Makanya kita Asyuranya pas hari Jumat. Tapi insya Allah kada kiamat. Kenapa jarang? Karena masjid masih berisi aja, musala masih berisi aja, orang bertahlil banyak aja, kan? Orang sarwan ada aja, Allah sarwan.
Masalah waktu itu hari rakaat. Kiamat ya Nabi kada bakalan terjadi kecuali orang itu kada menyebut nama Allah lagi. Kembali lagi. Nah, jadi amalannya puasa, untuk sedekah lah, puasa pulang. Banyak kayak amalan-amalan yang lain. Kayak barangnya di masjid dan jelaskan pulang amalan-amalan yang lain. Kembali lagi. Jadi orang yang ada iman dalam hatinya, yang mentauhidkan Allah, keluar dari neraka. Disuruh oleh malaikat Malik disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan malaikat Malik yang disuruh. Maka datanglah Rasulullah SAW kepada Malik, berkata, ya hai Malik, tiadakah engkau malu kepadaku menyiksa umatku di dalam neraka? Bahasa kita jelas tiga kada supan ka Malik. Nangkem siksa itu adalah umatku. Maka sembah Malik serta malunya supan malaikat Malik di hadapan Nabi. Supan, aku jar malaikat Malik disuruh Tuhanku dengan demikian. Ulun ni jar malaikat Malik kena kawai karena perintah Allah Ta'ala untuk memasukkan ke neraka, makanya ulun masukkan. Allah Ta'ala menyuruh apa? Maka menyuruh Nabiullah akan Malik mengeluarkan umatku, maksudnya Nabi Malik, umatku keluarkan pada neraka. Jadi barataan umat Nabi itu pada tersisa lagi kan, barataan keluar dari neraka. Bila orang amal bagus, kada ada berdosa, pasti surga sudah. Bila inya ada nang baik, ada nang kada baik, tapi masih tak banyak nang baik, surga juga. Walaupun masuk neraka, umat di neraka. Tapi bila nyata banyak nang kada baik, nang baiknya sedikit, masuk neraka, tapi surga jalannya, tapi tarawas di neraka. Nah, itu tuh jalannya itulah. Nyenang bagus itu orang hidup di dunia ini walaupun inya banyak dosa, tapi sebelumnya meninggal dosa dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Nah, makanya orang beriman itu rata-rata kebanyakan bila hendak meninggal dunia garing. Nah, orang sampaikan di awal tadi, orang beriman itu garing dulu. Garing itu cara supaya ini orang ini bersih ketika meninggal dunia. Bila ia sudah garing masih ada dosanya, disakitakan oleh Allah Ta'ala sakaratil maut. Makanya kita jangan buruk sangka bila orang itu pindah malih padahal sakaratil maut, hendak mati itu pindah kesakitan. Jangan buruk sangka orang pada baik. Itu satu cara Allah Ta'ala hendak menghabiskan dosanya, disakitakan sakaratil maut. Supaya habis dosanya melalui sakaratil maut tadi. Tapi tetap kan nyaman itu dimudahkan waktu sakaratil maut. Doa kita kan Allahumma hawwin alaina di sakaratil maut, itu doa kita. Maka menyuruh Nabiullah akan Malik mengeluarkan umat keluarkan ya Nabi. Maka berkata, ya duduklah engkau pada tempatmu. Kian duduk aja wahai Nabi. Ulun nih urusan ulun nih yang biasa kitanya kayak itu. Maka bahwasanya engkau tiada kuasa melihat karena mereka itu dalam neraka. Menjadi malaikat Malik pian kada purun kena malaikat umat pian. Karena di neraka tuh kada ada nang siksa tuh nang tanggung-tanggung ada. Siksa di neraka tuh dahsyat. Nang paling ringan aja nang perlu sampaikan pada beberapa pengajian yang lalu, kerikil diinjak otak menggurak, itu nang paling ringan. Kayak banang paling barat. Maka berkata Maka berkata Nabi SAW, terdapat lalang tak dapat tiada bahwa aku melihat dia. Ujar Nabi, mau kada mau aku sempat melihat. Di sini tulisannya terdapat, seharusnya tak dapat tiada bahwa aku melihat dia. Apa yang diperbuat oleh api akan mereka itu. Aku ujar Nabi hendak melihat langsung apa yang diulah oleh api dilawan umatku. Maka memanjangkan sayap Jibril, maka masuklah Nabi SAW ke dalamnya. Nabi naik ke atas sayap malaikat Jibril. Apabila sampai Nabiullah ke dalam neraka, maka berkata neraka baginya, ya Muhammad,
Api di api neraka bepandir. Nya neraka tuh pian mulai awal diciptakan sudah berucap. Ya Rabb lima khalaqtani ujar neraka gasan siapa lo ciptakan? Kalau dikul dibakhil wa mutakabbirin ikam neraka gasan orang pemalar gasan orang sombong. Ini neraka bepandir pulang lawan Nabi. Ya Muhammad sungguhnya padamlah kami dengan cahayamu. Neraka tuh langsung dingin ketika Nabi masuk. Neraka tuh langsung kada ada lagi terang. Habis cahayanya neraka, cahaya apinya dapat cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa Nabi itu kalau berjalan di bawah panas matahari itu Nabi kada pernah bau bayang. Pertama karena memang dinaungi awan, yang kedua Nabi ini kada boleh langsung kena cahaya matahari. Kenapa? Karena dalam riwayat dikatakan cahaya matahari kalah dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kemana berjalan dinaungi oleh awan. Maka berkata Nabi Allah, aku tiada tahu akan sekalian kamu. Untuk bawahnya. Maka sesungguhnya haramlah kami atasmu. Ujar neraka kami ini karena kau membakar pian wahai Rasulullah. Dingin neraka Nabi masuk tuh. Dan tiada sabar aku atas hitam. Maka berseru-serulah Nabiullah SAW, ya ummati. Nabi mencari umat sidin di neraka. Ya ummati. Maka datanglah sekalian mereka itu dan menangis. Maka menangis pula Nabiullah serta mereka itu. Nabi menangis melihat umat sidin menangis melihat Nabi SAW. Cakainya kayak kita tuh kayak kakak-kakak tuh bertambun mama abahnya. Lalu menangis saya. Mudilnya bermanja tuh lah, bermanja, nangis. Maka berkata Nabiullah, aku tiada tahu akan sekalian kamu di dalam neraka. Aku kada tahu ya Nabi, pada ada umatku yang masuk neraka pada tubuhan ini kami ada yang masuk neraka. Kemudian maka menilik Nabiullah SAW serta mereka itu kepada tepi neraka. Tiba-tiba dilihatnya beberapa kanak-kanak tepi neraka. Maksudnya di tepi neraka. Sekalian mereka itu menangis dan pada tangannya suatu kendi berair. Haud Kausar, wadah minuman nang isinya air telaga Kausar. Lagi radang ramuan sakit. Nah jadi seakan-akan nunggu mama abahnya. Maka menangis Nabi pula. Maka menangis Nabi pula sertanya. Akan menangis, Nabi menangis. Maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tinggalkan ibu bapa kami di dalam neraka kena siksa. Akan tadi ucap duanya. Wahai Rasulullah, mama abah kami kenapa pian tinggal, pian biarkan masuk neraka. Kemudian maka bersabda Rasulullah SAW, keluarlah kamu sekalian daripada api neraka. Nabi nyuruh beratan karena sampai sini karena sambungannya. Maka bersabda Rasulullah SAW, minta Muhammad putih